Nah, tidak sampai di sini bro. Tenang, ini masih ada satu trik yang terakhir, jurus pamungkasnya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Muhammad Feby di sini, dan di video kali ini saya akan bahas mengenai spesial untuk yang mau reaktivasi tapi terkendala nick dan nomor kakaknya. Video ini adalah solusinya. Jadi tolong simak sampai akhir, jangan sampai ada yang tanya lagi di kolom komentar gimana cara mengaktifkan kartu hangus yang tidak sesuai nomor nick dan nomor kakaknya karena dulu registrasi di counter lah, pakai nama orang lain lah, sudah lupa lah gitu. Jadi tolong simak sampai akhir. Oke, jadi sebel kalau misalkan sudah dijelaskan, tapi kok ada lagi yang tanya gitu, apa yang ada di videonya gitu loh. Oke, langsung ke videonya. Jadi, ketika nomor kamu hangus, saya runut dulu ya, hangus itu adalah nomor yang sudah lebih dari masa tenggang. Nah, oke, di sini perlu dijelaskan dulu nih. Kalau misalkan hangusnya sudah lebih dari 85 hari, atau sudah lebih dari masa tenggang selama 3 bulan, maka nomornya sudah tidak bisa diaktifkan lagi. Jadi itu bukan kendala nick atau kendala nomor kakak, karena memang hangusnya sudah terlalu lama. Nah, ini yang kita bicarakan di sini adalah nomor hangus yang hangusnya masih di bawah 3 bulan, atau dalam hitungan hari itu 84 hari secara SOP dari Telkomsel. Kemudian selain masih di bawah 84 hari juga persyaratannya kartu chipnya harus ada, kemudian sinyalnya masih ada, dan yang terakhir adalah kartunya harus punya sendiri atau milik sendiri, bukan milik orang terdekat atau milik tetangga atau nemu di jalan ya. Itu nggak bisa. Oke, saya bahas yang masih 85 hari berarti di sini, atau masih di bawah 3 bulan hangusnya. Cara mengaktifkan lagi kartu itu dengan cara ketik bintang 888 bintang 89 pagar, kemudian input nick dan nomor kakak. Nah, kalau misalkan ada keterangan, maaf nick dan nomor kakak kamu tidak sesuai dengan registrasi, maka otomatis itu kendalanya nick dan nomor kakaknya tidak sesuai. Cara mengaktifkannya, nah ini ya celahnya di sini. Yang pertama kamu coba dulu, ini langkah yang pertama adalah langkah yang paling mudah, ketik bintang 444 pagar. Bintang 4-nya 3 kali pagar, kemudian kamu akan diminta masukkan nicknya. Nah, itu adalah apa? Itu bukan reaktivasi ya, tapi itu adalah registrasi. Bisa jadi ketika nomor kamu sudah hangus dan kamu melakukan registrasi ulang, itu masih bisa berhasil. Masih bisa sesuai lagi nanti nicknya. Jadi untuk menyesuaikan itu sebenarnya adalah celahnya di bintang 4444 pagar. Tapi tahan dulu please, tonton sampai akhirnya. Ini belum selesai, videonya masih panjang nih. Kemudian setelah itu kamu input nomor nick, kemudian nanti akan ada SMS. Nah, tinggal dilihat dulu SMS-nya. Kalau misalkan jawabannya ternyata nomor Anda tidak terdaftar dengan nick yang Anda masukkan, nah artinya belum berhasil. Kita coba sekali lagi cara yang kedua, registrasi itu dengan cara SMS nih. SMS ke 4444. Ini 4-nya 4 kali, kalau tadi 4-nya 3 kali. Dengan cara ketik rek, spasi, nomor nick, pagar tanpa spasi, disambung dengan nomor kakak, diakhiri dengan pagar. Kemudian kirimkan. Nah, itu juga cara registrasi. Sampai ada terima kasih nomor Anda telah berhasil diregistrasi. Nah, kalau misalkan ada jawaban terima kasih nomor Anda sudah berhasil diregistrasi, maka itu sudah berhasil registrasinya. Atau ada Anda memiliki satu nomor yang sudah terregistrasi dan ternyata di sana adalah nomor kamu, berarti registrasinya sudah sesuai. Dan tinggal kamu coba lagi di bintang 888 bintang 89 pagar. Kemudian lakukan reaktivasi, masukkan nick dan nomor kakak. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau misalkan masih gagal, tapi kamu sudah berhasil registrasinya, ada keterangan berhasil nih. Padahal di SMS-nya sudah ada keterangan SMS berhasil ya. Nah, tapi masih gagal, kamu bisa lakukan tanpa harus datang kemana-mana. Ini masih tetap di rumah. Telepon 188 menggunakan nomor lain dan keluhkan untuk masalah registrasi kamu sudah berhasil dan kamu yakin, tapi ternyata ketika mau input nick dan nomor kakaknya selalu ada keterangan tidak sesuai. Tinggal telepon 188. Maka nanti pihak operator atau 188 itu akan melakukan refresh namanya, dieskalasikan ke tim IT mereka untuk dilakukan penyesuaian atau refresh. Ditunggu kurang lebih 3 hari, maka nanti kamu sudah akan bisa melakukan reaktivasi di bintang 88, bintang 89 pagar dengan memasukkan nomor nick dan nomor kakak punya kamu sendiri. Oke, ini masih belum selesai videonya. Tahan, ini masih panjang. Kalau misalkan ternyata registrasi 4444 pagar tadi tidak berhasil, kemudian registrasi di SMS 4444 ketik rek spasi nick
disambung pagar, nomor kakak, pagar juga tidak berhasil, maka langkah selanjutnya yang bisa kamu ambil adalah datang ke Grapari Telkomsel. Kalau misalkan kamu bilang ribet, ya silahkan. Kamu sendiri yang butuh, itu nomor kamu. Nomor saya penting bang, bang. Ya kalau nggak mau datang ke Grapari, ya registrasinya sesuai dong sama registrasi kamu sendiri. Ya atau tidak isi pulsa dong, jangan sampai nomornya hangus. Tuh, udah 2 kesalahan fatal ya yang kamu lakukan. Dan sekarang kamu ngeyel, ribet lah. Terserah deh ya. Nah, kamu datang ke Grapari. Di Grapari juga ada triknya, bro. Jangan asal datang ke Grapari kalau misalkan nomor kamu pengen kembali aktif. Karena customer service juga bukan orang yang sembarangan bisa begitu langsung melakukan reaktivasi ya. Kalau misalkan NIK dan nomor kakaknya tidak sesuai, sebenarnya kartu itu tidak diyakini oleh si customer service Grapari itu punya kamu. Jadi customer service bisa aja menolak, oh nggak bisa diaktifkan lagi, ini kan namanya bukan nama kamu gitu, walaupun kartunya kamu bawa kemudian sinyal masih ada gitu ya, nggak bisa langsung aktif. Nah, yang pertama yang kamu harus lakukan adalah lakukan persuasi ya ke customer service-nya atau nego bahwa ini adalah benar-benar nomor saya, silahkan lakukan validasi misalkan dengan nomor-nomor yang sering kamu hubungi, kemudian sekitar 1 bulan terakhir kamu berlokasi atau berada di mana saja, itu bisa diketahui oleh customer service-nya. Terus kamu juga lakukan pendekatan persuasif ke customer service-nya gitu ya. Tolong dibantu, ini nomornya cukup penting karena menyangkut misalkan ada pekerjaan saya di sini. Lakukan hal-hal yang bisa membuat si customer service itu benar-benar percaya ini nomornya masih ada di sini dan sehari-hari digunakan memang oleh saya sendiri gitu. Silahkan lakukan. Nah, kalau misalkan kamu berhasil meyakinkan si customer service-nya, nah catatan juga ya, customer service itu tiap Grapari beda-beda watak dan karakternya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah problem solving-nya itu akan berbeda-beda. Oke? Apa yang akan dilakukan oleh customer service kalau misalkan kamu sudah berhasil meyakinkan customer service-nya? Ada 2 ya kemungkinan. Yang pertama, kamu akan dibantu secara sukarela, kamu akan diberikan NIK dan nomor kakak nih yang terdaftar di data mereka. Mah Pak, silahkan Bapak kenal nggak sama nomor kakak dan NIK ini? Saya kasih nomor kakaknya aja ya, kalau memang Bapak kenal atau ada di rumah atau orang terdekat Bapak, Bapak berarti tinggal cari NIK-nya. Atau sebaliknya, saya kasih nomor kakaknya ya, silahkan Bapak cari, saya kasih NIK-nya ya, Bapak silahkan cari nomor kakaknya. Kalau memang ini adalah Bapak daftarnya dulu dengan pakai data orang terdekat. Aduh, sorry ya, belibet ya. Oke, kemudian bisa seperti itu, atau bisa diberikan keduanya nih, kalau misalkan sudah benar-benar, oh iya, ini memang benar nomor si Bapak ini. Maka customer service akan memberikan datanya kepada kamu. Tapi perlu diingat, itu menyalahi aturan sebenarnya bro. Jadi kamu harus terima kasih banget kalau misalkan ada customer service yang dengan sukarela ngasih identitas yang tertera di data mereka, terus langsung dikasih ke kamu. Kamu harus thank you banget. Karena itu melanggar aturan. Sebenarnya Grapari itu tidak boleh sama sekali memberikan data identitas sekecil apapun kepada pelanggan. Tapi karena ini kartunya ada, kamu pegang dan kamu berhasil meyakinkan bahwa ini nomor sehari-hari digunakan sama kamu, ada WhatsApp misalkan, ini WhatsApp saya, ini silakan dicek chattingannya. Mungkin bisa dilakukan seperti itu. Tapi, nah ini ada juga kemungkinan yang paling besar ketika kamu datang ke Grapari adalah customer service akan menyarankan kamu untuk berubah kartu kamu menjadi kartu pasca bayar. Kenapa seperti itu? Itu ibaratnya adalah win-win solution lah. Si customer service juga tidak akan terlalu disalahkan nantinya. Kalau misalkan ada apa-apa, misalkan kartunya ternyata bukan kartu punya kamu nih. Ini kartu istrinya nih, atau ini kartu suaminya, ini kartu orang tuanya, ini kartu anaknya, kartu sepupunya. Bisa jadi kan ini kartu orang terdekat ya. Bisa kamu ambil begitu saja dan kamu rubah ke kartu pasca bayar misalkan, itu nanti kedepannya akan jadi masalah juga kalau misalkan ternyata kartunya bukan punya kamu gitu. Nah, kalau misalkan sudah menjadi pasca bayar, kemudian nanti ada perubahan data, maka customer service juga tidak akan terlalu disalahkan kalau misalkan ternyata kartunya bukan punya orang yang bersangkutan. Itu kenapa alasannya dipindah ke pasca bayar. Jadi menghindari resiko kedepannya, maka biasanya customer service akan mengalihkan menjadi pasca bayar. Walaupun tetap ada resikonya ya, mengalihkan kartu ke pasca bayar yang data kepemilikannya berbeda nih di sistem dengan orang yang datang, itu cukup beresiko sebenarnya. Walaupun
pindah ke pasca bayar. Tapi oke lah, kalaupun nanti kamu misalkan sudah diperkenankan untuk bisa migrasi ke pasca bayar, juga kamu tetap harus bilang terima kasih kepada customer service-nya karena kamu sudah mau dibantu diaktifkan lagi nomornya. Oke, ini belum selesai bro, ini belum selesai. Nah, kemudian kalau misalkan sudah berhasil menjadi pasca bayar, oke, sebelum ke sana ya, kalau misalkan ternyata tidak diperkenankan untuk migrasi ke pasca bayar, lantas harus seperti apa? Nah, ada alternatifnya lagi. Tenang ya, di sini pokoknya gudang alternatif kalau misalkan nick dan nomor kakak tidak sesuai. Ini ada juga subscriber saya yang kemarin melakukan hal ini dan ternyata berhasil. Ketika di Grapari A dia tidak diperkenankan untuk melakukan migrasi ke pasca bayar. Karena tadi CS juga punya resiko, CS-nya mungkin masih baru, masih takut gitu ya. Maka yang bisa kamu lakukan adalah pergi ke Grapari B, pergi ke Grapari lain. Dan terbukti kemarin subscriber saya ini bisa di Grapari lain. Kenapa bisa begitu? Ya tadi saya bilang ya, karena CS di Grapari itu punya basic yang berbeda-beda, penyelesaian masalah yang berbeda-beda. Bisa jadi di Grapari A tidak bisa, datang ke Grapari B menjadi bisa. Itu sangat memungkinkan terjadi. Jadi pindah ke Grapari B, melakukan perpindahan dari prabayar ke pasca bayar. Nah, tidak sampai di sini bro. Tenang, ini masih ada satu trik yang terakhir, jurus pamungkasnya. Kalau misalkan kamu sudah menjadi pasca bayar, kamu bisa buat perjanjian dengan CS-nya bahwa nomor ini nanti akan dikembalikan lagi menjadi prabayar sebelum 6 bulan. Jadi ada ketentuannya dari Telkomsel, ini celahnya ya. Ini yang secretnya nih, rahasia tidak akan sampai sini mungkin orang-orang untuk nonton video ini ya. Kamu yang nonton sampai akhir mungkin akan terbantu sekali dengan video ini. Dan kamu bisa melakukan perpindahan lagi, migrasi lagi dari kartu prabayar menjadi dari kartu halo atau dari kartu pasca bayar menjadi kartu prabayar atau jadi kartu biasa lagi sebelum 6 bulan. Yang pasti gini Pak, kita informasikan lengkapnya saja ya. Boleh. Yang pertama, untuk yang bisa pelanggan berhak melakukan migrasi dari pasca bayar ke prabayar yang pertama. Dari kartu halo ke kartu biasa ya? Iya. Dari pasca bayar ke prabayar. Tagihan pertama di kartu halo sudah keluar. Oke. Pelanggan tidak memiliki tunggakan yang telah jatuh tempo atau tidak dalam perhatian collection. Oke. Kemudian pelanggan yang nomor pelanggan yang bukan untuk diawali 08 atau 1 itu tidak termasuk alokasinya. Oke. Kemudian yang terakhir untuk yang sebelumnya pernah melakukan migrasi dari prabayar ke pasca bayar, baik dari call center ditawarin dari 188 atau langsung dari Grapari. Oke. Dan yang terakhir batas maksimalnya 6 bulan. Itu saja sih Pak ketentuannya. Nah, ini ada SOP-nya dari Telkomsel, ternyata seperti itu bro. Jadi kamu bisa melakukan migrasi lagi walaupun dirubah menjadi kartu halo, kamu bisa dikembalikan lagi menjadi kartu prabayar biasa yang diisi pulsa seperti sebelumnya. Itu sebelum 6 bulan berlangganan kartu halo. Hati-hati ya, jangan sampai lebih dari 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan, maka seterusnya akan jadi kartu halo. Ketentuannya seperti itu. Kartu halo permanen setelah 6 bulan. Kalau masih di bawah 6 bulan, mungkin 1 bulan, 2 bulan berlangganan, di bulan ketiga kamu bisa berhenti berlangganan dan kembali menjadi kartu prabayar, itu bisa. Semoga videonya bermanfaat. Selamat buat kamu yang udah nonton sampai akhir, akan terselesaikan masalahnya. Terima kasih.